Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Sidoarjo Kota UMKM kita akan berbincang bersama sahabat-sahabat kita dari Korcam Buduran yang sudah hadir di studio. Ada Pak Sutrisno, dia paling ganteng sendiri, saya sapa paling pertama deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Menemani Pak Sutrisno juga ada Ibu Aslihatul Insyah atau Bu Azlin ya. Betul. Apa kabar Ibu? Baik Mbak, Alhamdulillah. Oke, nah dan selain Pak Sutrisno, Bu Azlin juga ada Ibu Nanda Sari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat sekali hari ini. Alhamdulillah, seneng ya. Duh kan, kita belum memulai talk show-nya tapi udah seseru itu loh ya. Semangatnya ya. Oke deh, baik, hari ini di program Sidoarjo Kota UMKM kita nanti akan berbincang tentang ya masih seputar peranan dari Dinas Koperasi terhadap para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Program Sidoarjo Kota UMKM ini adalah kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, sahabat. Nah, kali ini kita nanti coba untuk sharing ya dengan Pak Trisno dan juga Bu Azlin, Bu Nanda juga tentang bisnisnya. Nih kalau boleh tahu ngobrol dulu dengan Pak Trisno nih. Pak Trisno punya bisnis sih sudah berapa lama sih? Sebenarnya untuk merintis bisnis sudah 8 tahun yang lalu, tapi untuk merek herbal ini September tanggal 1 2019 kemarin. Oh, Iya. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Dan ini memang dari awal bisnisnya herbal ya? Ganti-ganti. Oh gitu. Tergantung trennya. Cuma sekarang cuma lebih mengembangkan ke ilmu yang saya dapatkan dulu dari kuliah. Oke. Jadi ini awalnya karena memang punya basic ilmu waktu pendidikan, waktu kuliah gitu ya. Betul. Terus akhirnya beneran diseriusin untuk jadi bisnis gitu ya. Oke. Nah itu berarti memang dari beberapa produk-produk bisnisnya yang klik itu di herbal ini ya memang ya? Atau gimana nih sejarahnya? Untuk yang herbal ini pertama dari hobi kayak gitu. Nah ternyata di hobi saya menanam pohon tin itu banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa digali dari situ, sehingga bisnisnya saya kembangkan jadi produk-produk herbal ini. Kayak gitu. Nah ini memang dari awal ini memang sudah bergabung dengan Dinas Koperasi atau sebelum punya bisnis sudah gabung dengan Dinas Koperasi? Ya, kalau nggak salah sebelum pandemi itu kita saya daftarkan izin usahanya di kecamatan, terus kita gabung di UMKM Buduran kayak gitu. Jadi punya bisnis dulu gitu ya. Iya. Terus ini baru bergabung dengan Dinas Koperasi baru bulan setelah ada pandemi itu ya berarti ya? Sebelum pandemi ya. Kenapa nih kok akhirnya bergabung dengan Dinas Koperasi sendiri, Pak Trisno? Untuk produk herbal atau yang dikonsumsi manusia kan kita harus sesuai dengan standar yang ada di Indonesia tentunya. Nah, di situ perizinan mulai saya rintis kayak gitu. Terus di kecamatan itu disarankan untuk gabung di UMKM Sidoarjo, sehingga nanti dalam pengurusan izin edar ataupun dan lain sebagainya itu bisa lebih mudah. Dan kenyataannya apakah memang benar seperti itu? Ya, info-info dari teman-teman, nah ini tergantung kita sendiri ya untuk melangkah ke perizinan itu, tapi info atau support dari teman-teman UMKM itu sangat mendukung untuk usaha-usaha saya. Iya. Nah, tapi apa yang sudah dirasakan dari Pak Sutrisno dalam bisnisnya ini, support dari Dinas Koperasi sendiri? Cuma info-info aja sih. Baru info aja ya? Info-info aja. Kalau
Seperti apa tuh kegiatan atau kemudahan pengurusan perizinan? eh, info apa pelatihan kayak gitu ya, Mm-mm. dan juga perizinan. Oke, Yang tapi saya rasakan belum sementara ikutan itu, ya? iya. Belum ikut dari kegiatan dinas koperasi ya? Belum. Belum ya, Iya. oke. Ya karena memang masih pandemi ini kali ya. Jadi masih di rumah aja gitu ya. Iya. Oke deh. Nah, Pak Sutris ini punya usaha herbal gitu ya. Nah, beda lagi nih dengan Bu Azlin yang ini kan kalau produknya ini adalah produk kuliner ya, makanan ya. Iya, betul. Produk makanan Bu Azlin ini sudah lama untuk usaha atau bisnisnya? Ini sebenarnya usaha saya pivot, Mbak. Jadi sebenarnya saya pengajar pembina pramuka juga. Oh. Kemudian beberapa aktivitas di luar. Heeh. Kemudian saya pandemi ini saya punya usaha dari dulu bergabung di UMKM Buduran, tapi saya pasif begitu. Oke. Kemudian karena pandemi ini membuat saya harus berpikir kreatif, sehingga saya berpivot dari usaha-usaha di luar menuju usaha makanan dan minuman. Kebetulan saya mempunyai basic dari SMK, Mbak, dulu Tata Boga, dan itu saya berdayakan atas bantuan dari informasi dari teman-teman di UMKM juga Dinas Koperasi yang turut mendukung saya bisa mengembangkan usaha ini sampai ya saya ini belum apa-apa, tapi setidaknya ini telah menjadi sebuah tekad untuk saya kembangkan lebih lanjut begitu. Wah, keren. Berarti memang ini dampak dari pandemi Dampak akhirnya pandemi ya ini, terdorong lah iya. untuk bikin bisnis Betul, ini saya ya. lebih fokus dulu yang menerima pesanan makanan dan minuman, tumpeng dan lain-lain, tapi saya tidak fokus gitu. Tapi setelah pandemi ini dari pemerintah ada dukungan informasi-informasi yang menurut saya bagus dari UMKM tersebut, maka saya rasanya saya di sini deh gitu akhirnya. Jadi saya bertekad. Kemarin sempat mendapatkan informasi juga tentang bagaimana pengembangan usaha dari Dinas Koperasi, bahwa kami yang berada di UMKM itu bisa mengajukan pinjaman modal begitu. Jadi ini pinjaman modal lunak mulai dari 5 juta sampai 75 juta. Plafon yang setinggi itu rasanya cukup untuk mendukung begitu. Belum Usahanya ya rencananya juga masih ingin mengajukan supaya usaha saya lebih berkembang. Oke, itu dari Dinas Koperasi atau yang dari pemerintah pusat itu, Bu? Beda ya? Kan ya? Beda, dari Dinas Koperasi punya program sendiri dan ada dari pusat yang BPUM itu. Ya, maka kalau memang teman-teman UMKM berkenan mengajukan ke Dinas Koperasi, mereka bakal dapat 2. Kalau yang masuk ke BPUM juga dapat, dari Dinas Koperasi juga dapat. Kalau dari Dinas Koperasi saya rasa ya, ini bukan pemberian ya, memang pinjaman, memang dan sangat-sangat bersahabat gitu menurut saya. Tidak perlu agunan kalau nilainya 5 juta, dan kalau di atas itu baru pakai agunan sampai 50 dan 75 gitu. Iya. Memang yang saat ini dibutuhkan adalah modal usaha ya, Bu Ya, ya. betul, Apalagi betul. di tengah pandemi seperti Iya, ini ya. iya. Oke, nah ini memang sudah kelihatan kah, Bu? Sudah jalan berapa bulan berarti? Ini mulai Februari, Mbak. Februari Iya, ya. yang Terus pizza ini gimana mulai Februari. penjualannya nih, Bu? Jadi ceritanya dulu itu saya hanya reseller, reseller dari sebuah toko yang saya beli berupa ininya saja, dunya saja. Jadi roti kulitnya itu saya beli. Kemudian suatu ketika terjadilah tragedi, si toko tidak mau mensuplai lagi, dan akhirnya saya harus. Ini berarti it is the time for me to do something gitu ya. Saya nggak bisa dong tinggal diam begini sementara sudah punya reseller, saya sudah punya pelanggan gitu. Saya sudah pesanan-pesanan segini, maka saya bertekad, aduh bagaimana sih saya ini lulusan Tata Boga gitu ya. Mengharapkan orang lain mensuplai roti pada saya dan dia tidak. Mungkin ini cara Allah supaya saya membuat sendiri begitu, Mbak. Jadi saya memutuskan kemudian saya akan buat sendiri ini. Jadi kemudian saya buka-buka resep dari dulu saya kan dari SMKN Buduran, Mbak. Nah, dari situ saya buka-buka resep, saya sharing-sharing dengan teman-teman bagaimana perkembangan perpizzaan zaman sekarang begitu. Terus akhirnya saya membuat akhirnya, Mbak, saya buat sampai lengkap, sampai proses, sampai pematangan, dan alhamdulillah berjalan sampai kini. Ditambah lagi dukungan dari Dinas Koperasi melalui UMKM Buduran untuk
memberikan supaya kita lebih maju gitu Mbak, kita mengurus izin satu persatu ya, dari situ saya mengurus perizinan untuk usaha saya gitu ya, maksimal lebih mudah ya. bisa ini ya lebih mudah dibantu dengan koordinator kami Mbak Nurus, kemudian pihak kecamatan juga untuk menghubungkan dengan Dinas Koperasi Sidoarjo. Oke, baik Pak, keren ya. Oke deh, baik. Nah, ini ada Bu Nanda juga nih. Bu Nanda kan juga produknya kuliner nih ya Bu ya. Betul sekali. Terus ini udah lama juga Bu? Sebetulnya kalau banana cheese-nya sendiri itu sudah berdiri sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu. Tapi dia pertama kali muncul ini di Jawa Tengah. Oh gitu. Oke. Dari tante saya. Semakin lama semakin berkembang. Dulu saya juga masih karyawan. Karyawannya tante itu ikut? Enggak, karyawan kita kantoran. di kantoran. Oke. Terus karena pandemi ini saya berkesempatan untuk bisa buka usaha sendiri gitu loh. Tapi pekerjaan masih pekerjaan Atau untuk sudah- sementara nggak dulu. berhenti ya? Sudah Oke. berhenti. Terus akhirnya berkesempatan untuk buka banana cheese ini untuk usaha sendiri. Jadi bos sendiri sekarang. Oh, itu loh positifnya gitu loh ya. Jadi Oke. apapun yang terjadi, kalau kita bisa memandangnya dari segi positif, kayaknya lebih enak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini dia. Berarti memang sudah lama, tapi karena pandemi ini akhirnya bikin sendiri di sini ya. Sidoarjo baru buka di tahun ini. Tahun ini ya. Oke, sudah omsetnya sudah gede kah? Namanya juga usaha ya. Oke. Tapi tiap hari ada aja gitu. Namanya kita juga produk baru di Sidoarjo, jadi masih pengenalan juga. Kadang kita juga ikut CFD-an kayak gitu. Oke. Dan ini sudah gabung juga dengan Dinas Koperasi berarti Bu ya, Bu Nanda ya. Iya, saya memang baru gabung sih, Kak. Jadi baru dapat info-info aja, belum sempat ikut ini. Cuman saya sudah merasakan kegiatannya ya. Tapi saya sudah merasakan efeknya ya, waktu pengurusan pengizinan itu bisa dibantu cepat, lancar gitu, nggak dipersulit sama Nggak sekali. dipersulit ya. Oke, terkait perizinan gitu ya. Terkait perizinan. Nah, ini dia. Kalau ngomongin tentang bisnis kan ada banyak komponen atau banyak hal yang perlu dilakukan selain perizinan kan. Iya. Juga ada packaging, terus apa ya? Kayak kualitas produk dan juga pemasaran. Nah, bagaimana peran dari Dinas Koperasi juga terkait mengawal para pelaku UMKM di Sidoarjo, terutama ini kalau kita berbincang dengan sahabat-sahabat dari Korcam Buturan untuk juga memberikan pemasaran yang lebih luas, peluang pemasaran yang lebih luas, dan juga terkait dengan bagaimana membuat kemasan yang juga menarik. Nah, ini dia, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pagi ini saya juga undang Anda sahabat Suara Sidoarjo, untuk yang sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, ataupun Anda yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter, Instagram Suara Sidoarjo, silakan bisa gabung dengan kita. Saya tunggu pertanyaan Anda juga, sharing Anda juga boleh, silakan. Nanti akan dijawab juga oleh Bu Nanda, Bu Azlin, dan juga Pak Sutrisno ya. Yep. Saya ditemani oleh Karina Putri pagi ini yang siap menerima informasi dari Anda. 031-896-1514. Pertanyaan-pertanyaan Anda juga bisa diberikan lewat WA di 0821-632-64109. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kapontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga ada yang 1500 ml dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanan, bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri, wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ambo dapet kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Bilbu bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukses
jujur, adil, serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, masih di program Sidoarjo Kota UMKM ya. Kali ini kita masih bersama Korcam Buduran, ada Pak Sutrisno, Bu Azalin, dan juga Bu Nanda. Nah, ini kalau tadi sempat dijelaskan oleh Pak Sutrisno, produk herbalnya ini adalah menanam sendiri. Nah, penasaran Pak, apa yang ditanam dari produk herbal ini? Ya, hobi saya memang menanam pohon. Pak, kurang dekat dulu mic-nya ya. Boleh di agak ke sana bisa nggak ya? Nah, coba. Oke. Ya. Hobi saya menanam pohon buatin kayak gitu. Buatin. Ya. Buatin ini nggak susah Pak carinya untuk ini? Alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada komunitas buatin. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua sana bisa didapatkan dengan mudah. Oke. Iya. Kan kalau ngomongin herbal kan kayaknya sekarang itu yang lagi in kan seperti apa ya, kayak kayak jahe, temulawak kayak gitu-gitu tuh masuk herbal ya, bener ya. Tapi kenapa kok lebih milih buatin gitu? Pertama ini satu justifikasi yang nggak bisa kita pungkiri di Al-Quran kan dijelaskan ada ya, kayak gitu. Sehingga secara keyakinan kita nggak perlu tes medis lagi tentang khasiatnya buatin ya. ini tadi kayak apa gitu. Aja sih Pak sebetulnya? Bisa untuk diet nggak? Bisa. Gimana? Sebenarnya untuk hampir semua penyakit bisa diatasi dengan mengkonsumsi mulai dari daun, buah sampai akarnya buatin bisa. Oke. Punya manfaat masing-masing ya. Untuk produk kita khususkan untuk diabetes sama untuk kesehatan, untuk asam urat, kolesterol yang lagi marak sekarang. Iya. Oke. Itu biasanya kalau dari menanam itu terus bisa diambil untuk diproduksi itu jangka waktunya lama nggak sih Pak? Sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan dari masa tanam itu tadi dari ya? Masa tanam itu mulai 6 bulan baru bisa. Iya. Mulai daunnya bisa kita ambil sampai buah itu 6 bulan. 6 bulan. Memproduksinya itu dibuat seperti apa Pak? Kita ada teh celup. Teh celup. Iya, teh celup. Oke. Ini untuk daunnya ya. Maksudnya tadi kan dijelaskan ada daunnya bisa, untuk buahnya juga bisa masing-masing. Berarti beda-beda dong dari masing-masing tadi itu untuk bentuk produknya sendiri. Untuk daunnya kita bentuk teh celup, untuk buahnya itu kita langsung dikonsumsi atau dijual segar gitu aja. Oke. Ada contohnya nggak sih Pak? Buat contohnya nggak ini? Ada. Nah ini ya, yang sudah penasaran ya, Karin boleh dibantu Karin. Nah ini dia yang sudah penasaran. Oh boleh lihat Pak, boleh saya kasih lihatkan di kamera aja ini ya. Oke. Ini namanya Sano Pak. Apa ini Sano? Itu brand kita. Oh brandnya. Ya, brand, ya. Sano ini Sutrisno? No. Oh enggak. Apa? Apa nih Pak? Dibuat di tanaman buatin kan salah satunya ada yang diimpor dari Itali. Nah itu
bahasa Itali sehat itu sano, itu yang kita pakai. Oh, sehat itu bahasa Italinya sano. Oke. Ini ya, ini menyembuhkan diabetes. Ini bedanya apa Pak dari produk yang ini ya, nih sahabat Suara Sidoarjo. Oke, kelihatan ya. Udah kelihatan jelas kok ini ya. Oke, ini 100% daun tin ya Pak. Ini untuk daun ya. Iya, betul. Dan ini bisa dikonsumsi harian dengan masukkan 1 kantong teh ke dalam gelas kaca. Harus gelas kaca ya? Iya. Kenapa Pak? Kok nggak boleh yang selain gelas kaca? Kalau misalnya kita gelas plastik itu nanti kita tuang air panas itu elemen-elemennya kan Beda juga ya? ikut larut ke ini, mempengaruhi larutan teh itu tadi nanti dari plastiknya itu. Oke, baik. Ini masa berlakunya sampai berapa lama Pak dengan kemasan seperti ini? Bisa sampai 2 tahun. 2 tahun ya, Iya. tanpa pengawet ini ya Tanpa Pak ya. Di dalamnya nggak ada bahan-bahan Iya. untuk pengawetannya ya. Oke. Nah ini yang ini tadi menyembuhkan diabetes, yang ini untuk apa nih Pak? Kalau yang hijau Yang ini? Sanogren ini biasanya kita khususnya asam urat, kolesterol seperti itu. Oh, asam urat Iya. kolesterol ya. Oke. Oke, ini juga bentuknya ini ya celup juga ya Pak ya. Celup, iya. Oh, oke, baik. Nah ini lebih simpel nih sahabat, dan ini kemasan memang dari awal sudah dapat begini atau ada saran nih setelah gabung ke Dinas Koperasi, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Korcam juga atau gimana nih? Atau memang dari awal udah pakai packaging gini? Iya, dari awal karena terbiasa online ya, saya belajar otodidak dari online itu. Oke. Mulai dari branding, terus packaging itu saya belajar dari online. Tapi di Korcam dan Dinskop juga ada pembinaan semacam itu ada. Tapi sebelum saya launching produk itu sudah saya pelajari sendiri di online, itu banyak sekarang. Oke. Iya. Jadi memang pas masuk dapat ilmu itu dari Dinas Koperasi sudah dilakukan gitu ya. Betul. Oke, sebentar ya yang sudah bergabung, saya di kode-kode. Oke deh, nah Pak ini dari semua kemasannya memang seperti ini ya Pak ya. Kalau untuk buahnya sendiri ini dengan isi 15 kantong ya, 15 satu kantong, tempat ya. iya. Oke, dan ini boleh dikonsumsi harian atau yang memang memiliki penyakit ya seperti diabetes, asam urat gitu, itu beda ya cara konsumsinya ada nih. Nah, jadi sahabat Sidoarjo nggak usah bingung nih ya, di sini sudah lengkap semua. Oke, baik, sebelum saya ke Bu Azlin dan juga Bu Nanda, saya bingung dari tadi begini-gini kan. Selamat pagi, Ceng. Selamat pagi nih. Iya, ada berapa pertanyaan ini, Ceng? Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk dan ini semua pertanyaannya ditujukan untuk saya. Oh tidak. Oh bukan. Untuk narasumbernya ada 1 pertanyaan tiap orang. Oke, jadi yang terima pertama kasih. dari Kayaknya pilih yo. Iya. Biar pas ya. Iya, biar pas. Yang pertama dari Bulan Mukaromah di Gedangan. Wulan. Oke. Mau sharing sekalian bertanya. Saya dulu juga satu pengalaman sama Ibu Azlin. Tiba-tiba ada orang yang saya resellerin ini bukan nggak mau menjual lagi, tapi malas-malesan untuk menjual barangnya. Sedangkan saya sudah ditanya-tanyain sama konsumen saya. Tapi berhubung saya nggak bisa masak, jadi saya mencari produk yang sama dan alhamdulillah harga dan kualitas jauh lebih membanggakan ketika bertemu pelaku usaha yang kedua ini. Dan ini saya mau bertanya, untuk rasa dari pizza homemade ini ada rasa apa aja ya Bu? Wow, udah penasaran ya Mbak Wula. Terus pertanyaan kedua. Yang kedua dari Ibu Anik Koiria di Krembung. Pak Sutrisno, saya mau bertanya, ini kan buah tin sendiri ada banyak macamnya. Nah, apa itu kira-kira khasiatnya sama ya? Terus kalau obat herbalnya Bapak ini kira-kira memakai buah tin yang berjenis apa ya Pak? Oke, jenis buah tinnya ya. Iya. Oke, terus? Yang ketiga dari Ahmad Andi di Sidoarjo. Bu Nanda, saya mau bertanya, untuk rasa banana cheesecake ini apa hanya dijual yang rasa banana saja, atau ada rasa-rasa lain dari produk banana cheesecake-nya Bu Nanda sendiri? Soalnya kebetulan sekali saya dari 2 hari yang lalu ini lagi pingin banget makan cheesecake sampai nyari di mana-mana, tapi masih ragu sama rasanya. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi saya soalnya ngobrol dengan Pak Sutrisno ya, mungkin boleh dilanjutkan dulu deh Pak Sutrisno. Dari Bu Ani tadi di Krembung ya,
Tentang buah tin itu memang macam-macam ya jenisnya. Iya betul. Heeh. Yang ada di Indonesia sekitar antara 300 sampai 500 jenis. 300 sampai 500 jenis, Iya, banyak betul. ya. Iya. Oke. Terus yang dipilih oleh Pak Sutrisno? Ya ini karena riset dari dapur kita nggak bisa kita sebutkan jenis tertentunya karena ini juga perlu proses panjang untuk menemukan satu jenis yang kita pilih. Yang pas ini ya Pak ya. Tapi intinya semua jenis buah tin daunnya bisa dikonsumsi untuk semua kesehatan ya. Tapi untuk lebih spesifiknya itu tentunya juga ada jenis-jenis tertentu. Oke, baik. Ya, nah ini ya sudah dijawab sekaligus ya Bu Ani ya. Terima kasih. Saya ke tadi ada Bu Wulan di Gedangan. Nah ini sama Bu Azlin nih. Bu Azlin tentang rasa pizzanya. Itu bagaimana Bu? Terus dia punya pengalaman yang sama ternyata. Resellernya nggak mau. Sakitnya tuh di sini Mbak waktu itu. Kita sudah padahal pas jalan banget ya Bu ya. Pas jalan banget. Kita udah setiap hari sekitar 30 sampai 40 itu produksi dan sampai 3 hari saya undur pesanan itu. Mohon maaf ya hari ini tidak bisa, mohon maaf. Lama-lama mohon maaf ya pelanggan yang tidak bisa lah menerima. Pada saat itu saya sudah rasanya campur-campur. Padahal Bu Azlin sendiri sudah punya pelanggan yang nungguin gitu sudah kan. Punya pelanggan yang nungguin terus 1 gimana? hari 2 hari bisa. Ya setelah itu ya itu tadi saya bikin mungkin resep sendiri tadi ya. Saya bikin sendiri karena saya mungkin inilah caranya Tuhan supaya saya mengerjakan sendiri, punya produk sendiri begitu. Itu nggak makan waktu lama Bu. Di satu sisi kan ini pelanggan udah nungguin kan, udah pesen lama ternyata. Saya lembur sampai jam 2 Mbak. Oh ya ampun. Tapi nggak karena memang udah punya basic ya. Jadi pada saat melakukan eksperimen membuat dog pizzanya itu nggak butuh waktu lama gitu ya. Oke. Ya itu merupakan hari-hari yang benar-benar amazing waktu itu. Udah ini gimana gitu. Oke. Dibantu karyawan nggak sih Bu? Saya ada 2 saja, adik dengan keponakan gitu. Tapi karena kami sudah peralatan langsung saya datangkan gitu dari Porong, langsung browsing ya, terus ke Porong beli loyang-loyang itu supaya cepat bikinnya banyak gitu. Nah itu yang terjadi saat itu. Tapi setelah membuat sendiri saya lebih tenang, saya bisa ada space gitu, bisa mengatur waktu, tidak tergantung orang lain. Dan itu saya rasa memang kita harus berani untuk mengerjakan sendiri, itu lebih baik. Oke. Oh karena memang ini kan yang diambil yang ngeresel Ibu ambil resellernya kan cuman rotinya aja ya. Kalau terkait rasa yang ditanyakan oleh Bu Wulan, ini topping memang kreasi dari Ibu Azlin sendiri ya. Oke, itu ide untuk memilih rasa itu yang seperti apa sih? Apakah ini mencocokkan harus dengan kondisi masyarakat Sidoarjo atau ini orang Sidoarjo sukanya itu yang rasa apa gitu atau gimana? Iya, rasa saya memilih yang pertama ada kandungan sayurnya, yang kedua yang original dari daging, gitu. Yang ketiga Arabiata itu yang pedas karena karakter orang Arab. Sidoarjo. Oh, orang Sidoarjo. Itu Arabiata itu dari bahasa Italia, artinya pedas gitu. Oh, artinya pedas. Arabiata. Iya. Arabiata itu artinya pedas ya, bahasa Italia. Jadi harus kuat ya kalau kata-kataku pedas. Karin. Iya, kami ada 4 rasa. Yang terakhir, yang tadi kan yang pertama sosis jagung, itu ada jagungnya dari unsur sayuran. Yang kedua ada beef barbecue, memang dari daging murni. Ya unsur sayurannya hanya dari paprika sama bawang bombaynya itu. Kemudian yang Arabiata ini dari sosis yang jumbo dengan smoked beef itu, terus diberi saus Arabiata yang pedas itu tadi. Kemudian yang terakhir itu barbecue tapi smoked beef. Nah gitu. Bu, kita tunjukkan dulu deh kalau bawa contoh ya, kayaknya bawa ya. Nah ini dia, boleh kita kasih tunjukkan di kamera dulu, salah satu aja ya, nggak apa-apa, salah satu aja. Ini varian yang terakhir yang smoked beef, sosis jumbo sama. Boleh permisi ya. Nah ini dia
Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan kok. Selamat pagi yang belum sarapan ya. Silakan ngiler nih ya. Wah, ini menarik sekali nih. Oke. Ya, insya Allah resepnya itu basic original Italian pizza. Oh, itu waktu saya pelajari dari sekolah dulu. Iya. Oke deh. Nah, ini kemasan juga apa? Dia tahan panas ya, Bu ya? Kalau dengan kemasan seperti ini ya, sahabat. Nah, ini. Nah, ini coba. Nah, ini bagus banget. Ini ada sudah kelihatan banget bahwa ini memang produknya adalah pizza gitu ya. Oke. Nah, ini dia kemasan. Kalau pengiriman biasanya gimana, Bu? Kalau pengiriman kami ada melalui kurir gitu, terus bisa diambil langsung di rumah, terus ya pakai ongkir seperti biasanya kalau dikirim begitu. Tapi ya harus pada saat panas-panas, maksudnya tidak ada pesan yang dikerjakan pagi dikirim sore, tidak. Jadi fresh pemesan ya? Fresh, pemesan minta jam berapa, di situ kami langsung menyiapkan gitu. Ya. Nah, ini ukuran hanya ini saja atau ada ukuran lain juga, Bu? Ada, ini kebetulan yang 18, ini nanti 18 ada yang 20 ya. sama 24. Oh, paling gede 24 cm ya diameternya ya. Oke, baik. Ya, ini ya yang tadi sudah nanya Mbak Wulan atau Bu Wulan yang ada di Gedangan. Nah, saya ke Pak Ahmad Andi ya, bener ya Rin? Pak Ahmad Andi di Sidoarjo tentang banana cheese. Banana cheese ya, bener ya Bu ya? Betul. Gimana ini Bu tentang banana cheese itu rasanya? Gimana tadi pertanyaannya ya? Ibu masih ingat? Tadi terima kasih sebelumnya buat Pak Ahmad nih ya, Andi, Pak Ahmad Andi, terima kasih. Saya luruskan dulu, kita jual produknya bukan banana cheesecake. Banana cheese itu snack untuk seperti pisang goreng renyah, terus dia ditaburi gula palem, susu, keju kayak gitu. Ada contohnya juga ya. Nah, ini biar nggak salah paham Pak Andi. Ya, dikirain cake ya. Nah, ini orang karena memang sekarang lagi trennya kan cake ya, Bu ya. Terus kebanyakan kalau dengar banana cheese, image-nya langsung ke cake. Enggak, kita ini maafkan. Ini ya, ini Bu. Iya. Nah, oke, ini ya. Oke, banana cheese. Oke, jadi dia itu crunchy, pisangnya digoreng kayak pisang goreng gitu. Pisang goreng. Terus dikasih topping. Toppingnya macam-macam ya, Bu ya. Macam-macam. Tapi yang jelas ada cheese-nya pasti. Karena cheese. Ya. Kenapa kok pilih harus cheese ini sebagai ikonnya, Bu? Kebetulan kalau saya pribadi dari keluarga tuh anak-anak semua suka cheese. Anak-anak kan suka banget tuh cheese, dia kan rasanya gurih, terus kandungan gizinya juga lumayan bagus kan, baik gizinya kayak gitu. Dan itu kan pisang, bahannya itu mudah dicari gitu kan. Terus karena dia pisang goreng, dari semua kalangan itu pasti suka ya. Gitu. Oke. Nah, ini dari kemasannya sendiri lah lucu banget ya, kuning ya, identik dengan pisang. Nah, ini ada logonya juga di sini ya, Bu ya. Logonya pisang. Ini logo sudah dipatenkan di Dinas Koperasi kah, Bu? Kebetulan ini kan saya franchise ya dari tante saya yang di Jawa Tengah. Oh, yang di Jawa Tengah ya. Jadi semua udah untuk yang istilahnya legalitasnya udah diproses di sana, tapi untuk cabang yang di sini kita sendiri juga ada urus legalitas yang punya kita sendiri. Kalau cabang itu berarti terkait dengan perizinan itu juga urus sendiri ya, Bu? Nggak ikut yang misalkan perizinan yang dari Jawa Tengah itu ya, beda ya? Kebetulan kan yang didaftarkan kan untuk usaha istilahnya kita kan di Sidoarjo ya, otomatis harus punya SIUP, UMK kayak gitu. Nah itu kan ngikutin daerah kan tetap kayak gitu. Jadi kita punya. Nggak sulit juga ya, Bu ya? Nggak, beneran dibantu mudah banget kok. Ya. Baik. Nah, seru sekali nih sahabat. Ini untuk produk-produknya Pak Sutrisno punya fans. Saya ingin sapa dulu Ibu Lit Road Lotus ya. Ibu Lit Road Lotus tertarik nih dengan herbal buah tinnya produknya Pak Sutrisno katanya gitu. Nah, kalau tertarik nanti boleh hubungi kok ya. Saya nanti akan berikan informasi alamat dan juga nomor telepon dari narasumber kita. Saya ke redaksi dulu, Karin. Iya, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari warga Surabaya namanya Alicia.
Alicia. Iya. Mbak, saya mau tanya, untuk produk dari Pak Sutrisno, Bu Nindi dan Bu Azelin ini tersedia nggak di online shop, di GrabFood atau di GoFood juga? Oke. Apa bisa saya warga Surabaya menikmati produk-produk dari ibu-ibu dan bapak-bapak narasumber ini? Dan untuk kisaran harganya ini berapa ya? Oke, terima kasih Mbak Alicia membantu pertanyaan saya terkait dengan pemasaran. Nah, sejak awal usaha ini jalan gitu Pak ya. Saya ke Pak Trisno dulu deh, pengalamannya untuk pemasarannya seperti apa? Saya mulai dari awal online semua. Oh, dari awal bikin dari di website juga ada, di marketplace juga ada, di Tokopedia terutama ya. Terus FB sama IG juga ada. Oke, itu namanya juga Sano gitu Sano ya. Indonesia. Sano Indonesia. Iya. Oke. Untuk Instagram deh yang paling sering dicari sama orang nih ya, kayaknya lewat Instagram ya, Pak. Betul. Sano Indonesia apa IG-nya? Iya, Sano Indonesia. @Sano Indonesia gitu betul. ya. Oke, oke, baik. Nah, ini juga berarti tidak ada toko khusus gitu, naruh juga di toko-toko nggak sih? Kebetulan kita punya agen dan subagen. Di Sidoarjo aja atau di luar kota juga nih Pak? Di luar kota, mulai dari Jakarta, di Purworejo, di Malang, di Surabaya juga ada agen kita. Kita Surabaya di mana Pak? Di Surabaya di Tandes. Oh, kawasan Tandes ya. Tapi semua rata-rata teman-teman bermain online semua. Cuma untuk memudahkan meminimalisir ongkir ya. Jadi teman-teman itu ada yang ini ada agen dan subagen. Agen itu menguasai kota, ya, distribusi di kota, dan subagent itu reseller. Dan tentunya punya harga beda dari kita, juga bonusnya juga beda dari kita. Itu. Oke. Yeah. Pak, ini penasaran tadi kalau saya tanya, punya apa Bu Azelin punya tim nggak sih kalau dari Sano Indonesia ini, ada berapa tim nih untuk produksinya sendiri Pak? Untuk sementara cuma 3 orang aja. Bisa sanggup ya Pak ya? Mencakup beberapa kota kabupaten tadi ya Pak ya? Kita produksi 1 minggu itu nanti bisa untuk beberapa agent yang ada di itu. Peralatannya nggak sulit tuh Pak untuk? Enggak, ya sederhana aja peralatannya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu untuk harga nih sekalian ya, untuk produk buah tin ini tadi untuk teh herbalnya, teh herbal 85.000 per packnya, isi 15 kantong itu. Untuk tanpa ada keluhan itu bisa untuk 1 bulan. 1 kantong bisa 2 kali seduh. Kalau misalnya ada keluhan ya tentunya dosisnya ditingkatkan gitu. Nanti kita harapkan bisa stop apa yang menjadi penyebab keluhan itu tadi, sehingga dosis itu per bulan bisa dikurangi. Itu. Iya. Jadi nanti 1 pak itu bisa untuk 1 bulan konsumsi. Iya. Oke, baik. Ini ya harganya 85.000 untuk teh herbal. Iya. Kalau buah tinnya sendiri Pak, itu dijualnya? Kalau buatinnya 300.000 per kilo. 300.000 per kilo. Iya. Oke, baik. Biasanya 1 kilo isi berapa itu Pak ya? Kurang lebih. Rata-rata isinya 8 sampai 10. 8 sampai 10 biji Iya. ya. Oke, baik. Nah, kalau Bu Azelin tadi, Bu, untuk pizzanya nih, Bu. Nah, pizza ini kan tadi ada beberapa ukuran gitu ya. Itu oh ya, harganya dulu deh, nggak apa-apa, baru nanti ke pemasaran deh. Harganya berapa aja tuh Bu? Untuk yang ukuran 20 15.000. Yang ini untuk rasa apa aja Bu? Atau semua rasa sama? Rasa. Oh gitu, berarti harga ini tergantung dari ukuran ya, bukan dari rasa ya? Kecuali yang arabiata sama yang sosis barbecue itu tadi itu 15.000. Yang lain ini saya sampaikan yang ukuran ini aja, ukuran 20 dulu, gitu, karena banyak listnya nanti mulai dari iya deh. Ini yang ukuran 20 yang kayak contoh yang tadi saya tunjukin ya. Yang ukuran itu 15.000. Oke. Kemudian yang biasa, yang sosis jagung sama barbecue itu 10.000. Oke, sosis jagung sama sosis jagung yang sama? Sosis jagung sama barbecue ya. Oke, baik. Wah, terjangkau banget ya Bu ya. Oke deh, baik. Nah ini dia, kalau tentang pemasaran Bu, kalau mau pesen lewat apa
Ada medsosnya juga? Kami belum fokus di pemasaran secara yang online. Medsos ya. Ya ini sementara masih hanya per grup, dari grup ke grup, kemudian dari teman ke teman, dari story ke story begitu. Sedang dikoordinasi dengan rekan saya dari ini Gapura Digital, membantu untuk pemasaran, mau dibuatkan ya akun-akun medsos begitu, biar lebih berkembang. Oke. Tapi sebetulnya belum online aja nih, yang cuman dari kenalan ya, grup-grup itu aja, WA doang ya Bu ya. Masih sudah kewalahan. Sudah kewalahan ya. Sampai paling banyak pernah terima pesanan berapa Bu? Sehari sampai 80 box ya. Wow. Biasanya kalau ibu-ibu arisan itu. Oh, ada acara-acara ya, buat boleh berkat, ya? Mbak. Oke. Jadi ditaruh di bawaannya itu ya. Oke, buat berkatnya ya. Oke, baik. Nah, berarti ini kalau Bu Azalin ini kan di Damarsi ya rumahnya ya Bu ya? Buduran. Kayaknya pernah tahu ya, Damarsi rumah siapa ya? Oke, udah deket toh ya di Buduran Damarsi ya. Oke, kalau nanti boleh diinfokan Bu untuk nomor teleponnya juga? Ya, baik Mbak. 081 336 066 777. 7-nya 3 kali ya. Oke, ini berarti akhirnya karena nggak bisa ngeresellerin, sekarang bikin sendiri. Open reseller nggak sih Bu? Iya, open reseller. Open reseller Mbak. Open reseller juga ya. Oke, baik. Nah Pak Sutrisno tadi nomor teleponnya belum nih diinfokan, berapa nomornya? 0857 55 13 3080. Oke, baik. Nah ini dia untuk Pak Sutrisno ya, nomornya 0857 55 133 080 ya. Nah Bu Nanda, Bu Nanda ini kalau berecisnya ini bisa, kalau di suhu ruangan bisa tahan sampai berapa lama kah Bu? Kalau mau tetap fresh ya dia 1 hari nggak masalah sih disimpan di kulkas. Tetap crunchy ya? Karena dia ada topping, jadi toppingnya meresap, semakin gitu. Meresap kan. Jadi kalau tapi orang-orang kebanyakan yang beli selama ini itu dia maunya anget, kayak gitu. Jadi langsung fresh langsung juga makan. Kayak pizza tadi gitu ya? Ya itu yang crunchy-nya kerasa banget. Tapi ada beberapa saya dengar juga teman-teman yang suka maem itu semakin lama itu juga semakin enak karena toppingnya dia kan meresap pasta kan. Kayak gitu. Baik, ada di online kah Bu untuk penjualannya? Ada, kita ada Instagram @bananacheese_SDA. Oke. Terus untuk online-nya kita online kan, bisa dipesan di Gojek, GoFood, bisa di GrabFood juga. Terus misal kalau mau pesan langsung nih agak banyak itu bisa ke WA. Bisa, nomornya 087 85 3030 928. Oke, ini di Wadung Asih ya Bu alamatnya ya? Itu outlet. Kebetulan kita punya 2 outlet Kak Tika. Oh, sudah ada outletnya. Sudah 2 outlet. Di mana, yang Bu? outlet utama itu ada di Wadung Asih, Buduran. Terus yang satu lagi ini sebelumnya kita buka di Jalan Mungin Sidi. Di Jalan Mungin Sidi. Nah, per 1 November besok kita mau pindah lokasi ke sini, ke Raya Ponti sini. Oh, Raya Ponti. Barat. Oh ya, oke. Gitu. Nanti ada di sekitar situ. Nanti lebih dekat nih ya. Pantengin aja Instagramnya. Oke deh, baik. Gitu. Nah, ini dia. Dan ini buka reseller juga nggak sih Bu? Kalau banana sementara sih bisa nanti langsung kontak ke WA aja ya kalau mau info-infonya. Oke deh, baik gitu. Iya, wah waktu saya juga tidak terasa ini sudah habis ya untuk pagi hari ini. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan sekali lagi untuk pendengar Suara Sidoarjo. Pak Sutrisno dulu silahkan. Ya, untuk saya pribadi terima kasih untuk Korcam Sidoarjo yang telah memfasilitasi dan juga Dinkop yang memberikan kesempatan kepada kita dan juga binaan-binaan yang sudah dilakukan
Ya dari kami sekian, salam sehat dan sejahtera dari Sano Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sano Indonesia di Pagerwojo ya Pak ya, dekat dari studio. Silakan Bu Nanda, silakan Bu Nanda. Sama, saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Korcam dan Dinkop yang sudah memberikan kesempatan hari ini kita bisa online, bisa semakin memasarkan, begitu ya. Terima kasih banyak. Untuk banana cheese-nya wajib coba banget. Seperti yang kita punya motonya the taste you can forget. Percaya deh. The taste you can forget. Rasanya tidak akan pernah bisa kamu lupakan gitu ya. Ngangenin banget. Ngangenin ya, seperti rasaku padamu yang tidak pernah bisa aku lupakan ya. Oke, Bu, silakan Bu Aslin. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih saya sampaikan kepada Dinas Koperasi Sidoarjo atas bimbingannya, mulai dari ada klinik ya, klinik UMKM itu sangat membantu kami. Kemudian kepada Korcam Buduran, terima kasih juga atas pendampingan yang luar biasa untuk kami semua UMKM di bawah Korcam Buduran. Yang terakhir, saya undang semuanya untuk menjadi reseller dari Maksimal Pizza. Ya, insya Allah ini akan menjadi penghasilan tambahan tanpa kita harus meninggalkan keluarga. Sekian dari Maksimal saya. Pizza ya Bu ya namanya pizza. Ya. Oke deh. Baiklah sahabat, wah rasanya saya masih pengen banyak lagi ngobrol ini ya, sharing-sharing. Tapi waktu saya sudah habis untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Sukses selalu untuk bisnis dan salam sehat selalu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.